Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adristi Dwi Cahyani dan NIM G75219032 dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara pada lembaga wakaf yaitu Inhaul Quran Indonesia. Yang pertama yaitu profil yayasan atau lembaga. Yayasan Inhaul Quran Indonesia mempunyai harapan besar untuk ikut mencetak generasi Indonesia yang mempunyai akhlak yang baik, beriman, berilmu dengan membangun lembaga Rodatul Quran dan lembaga wakaf untuk mensupport semua kegiatan mampu berjalan mandiri dan jauh lebih bermanfaat buat sesama. Selanjutnya yaitu visi misi Inhaul Quran Indonesia. Visi menyiapkan generasi Qurani yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat. Misi yang pertama, membangun keluarga yang bervisi Qurani, menyiapkan generasi yang memiliki kekuatan spiritual, moral, intelektual, dan sosial berbasis Al-Quran. Selanjutnya yaitu membangun masyarakat Rabbani yang berbasis ilmu dan pengetahuan Qurani. Yang terakhir, memasyarakatkan kajian Al-Quran dan ilmu Islam melalui media informasi. Selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu program wakaf apa yang ada di lembaga? Yang pertama yaitu wakaf benda. Yang kedua adalah wakaf uang yang mengembangkan aset wakaf. Selanjutnya yaitu apakah pengelolaan wakaf di Indonesia ini sudah maksimal? Jawabannya adalah belum. Yang pertama, substansi wakaf itu mengembangkan pokok identik dengan produktif dan investasi. Yang kedua yaitu tujuan wakaf untuk kebermanfaatan yang berkesinambungan. Realitas wakaf aset sekitar 4,2 miliar M2. Masih banyak yang kosong. 90% tanah wakaf dimanfaatkan untuk pemakaman, masjid, dan pesantren, dan kegiatan sosial lainnya. Belum optimal untuk investasi yang menjadi bagian penting wakaf. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah lembaga wakaf berkontribusi dengan BWI dalam pengelolaan wakaf? Jawabannya yaitu yayasan kami telah menjadi nazir wakaf resmi. Untuk ketahapan itu, proses yang kami lakukan telah mendapat rekomendasi dari BWI Kota Malang. Tahap 1 yaitu rekomendasi dari KUA kepada BWI Kota Malang. Tahap 2 rekomendasi dari BWI ke KUA Lowokwaru untuk menerbitkan akte ikrar wakaf. Tahap ketiga yaitu telah melakukan ikrar wakaf atas aset wakaf, dan yang terakhir yaitu pendaftaran ke BPN untuk mendapatkan akte wakaf. Selanjutnya yaitu bagaimana pembinaan nazir pada lembaga Inhaul Quran Indonesia. Hingga saat ini, sebagian nazir belum pernah mendapat binaan dari BWI atau KUA. Hanya tiap kali ikrar wakaf ada pengarahan dari KUA. Selanjutnya yaitu bagaimana peran nazir dalam mengedukasi wakaf di sekitarnya. Jawabannya adalah cara mengedukasi mengenai wakaf pada masyarakat dilakukan intensif melalui program wakaf dan kajian-kajian wakaf. Bagaimana peran wakaf pada saat masa pandemi seperti ini? Hasil pengelolaan wakaf bisa dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menghadapi kendala pekerjaan dikarenakan pandemi. Peran wakaf pada pendidikan, sekolah-sekolah layak mendapat backup hasil wakaf agar bisa memberi keringanan beban SPP untuk meringankan beban siswa yang keluarganya terdampak COVID-19. Hasil wakaf bisa dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat, baik yang bersifat preventif atau kuratif. Selanjutnya yaitu apa saja faktor penghambat dalam mengedukasi wakaf? Faktor penghambat di internal lembaga wakaf yang pertama yaitu kemampuan inovasi program dan proyek wakaf karena masyarakat akan melihat untuk apa wakafnya. Yang kedua yaitu kemampuan pengelolaan karena wakaf harus produktif, sedangkan masyarakat akan melihat dampak dari wakaf itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor dari masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat tidak banyak yang paham beda wakaf dan sedekah. Sedikit lembaga khusus yang secara intensif mengedukasi wakaf yang terjun ke masjid-masjid. Yang ketiga yaitu pemahaman wakaf yang sebatas benda saja, yaitu dalam pengelolaan wakaf pada Yayasan Inhaul Quran sudah sesuai dengan tujuan dari fundraising wakaf, yaitu menghimpun dana, menambahkan calon wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi, dan pendukung, meningkatkan kepuasan donatur. Pembiayaan yang dihasilnya bisa disalurkan kepada mauquf alail. Wakaf dikelola untuk pengembangan lembaga juga. Sekian pemaparan hasil observasi saya pada lembaga Inhaul Quran Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.